Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, namanya Ida Aryani Hidayanti. Kemudian rekan saya bernama Ibu Milan Meilani. Kami akan melaksanakan praktik coaching. Di sini kasusnya yaitu rekan saya bernama Ibu Milan, seorang guru kelas 6. Di sekolah, Bu Milan mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelas, kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Bu Milan ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Jadi di sini saya berperan sebagai coach dan Ibu Milan berperan sebagai coaching. Baik, Bu Milan sudah siap? Baik. Kami mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Milan. Waalaikumsalam Bu Ida. Bu Milan, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Ida? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Ada apa nih Bu Milan? Apa yang ingin dibicarakan pada sore hari ini Bu? Begini Bu Ida, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas saya ini kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Selain itu, murid-murid saya juga dalam pengerjaan tugasnya yang mengerjakan hanya 50%, Bu. Oh, seperti itu. Jadi Ibu Milan merasa akhir-akhir ini murid-murid di kelas Bu Milan kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari Ibu ya, Bu? Iya, betul, Bu. Iya, dan hanya 50% murid yang mengerjakan tugas. Seperti itu ya, Bu Milan ya? Iya, betul sekali, Bu. Baik. Nah, jadi menurut Bu Milan, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Saya sih berharap ya Bu ya, setelah percakapan kita hari ini, saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar, Bu. Oh, seperti itu. Jadi Ibu Milan ingin menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi di kelas Ibu ya, Bu Milan? Iya, Bu. Baik. Ibu Milan, menurut Ibu Milan nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu Milan kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya ini kurang antusias gitu ya dalam pembelajaran, sepertinya karena pembelajaran dari sayanya Bu yang sedikit membosankan, jadi terlalu monoton gitu Bu, dan saya juga kadang terlalu dominan gitu pembelajaran. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi menurut Bu Milan, yang menyebabkan murid-murid Ibu kurang antusias itu karena pembelajaran yang dilaksanakan sepertinya sedikit membosankan ya, Bu. Kemudian, kemudian Bu Milan terlalu dominan di dalam kelas ya, Bu ya. Seperti itu, Bu? Iya, betul, Bu. Iya, betul sekali. Baik. Nah, tadi berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Milan, menurut Ibu Milan nih, jika dinyatakan dalam angka 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran Ibu Milan ada pada angka berapa nih, Bu? Menurut saya sih Bu, pembelajaran saya ini sekarang ada di angka 5 Bu ya. Saya juga sedih ini ya. Mengapa saya memilih angka 5? Karena pembelajaran saya mungkin sedikit membosankan tadi itu ya Bu ya. Sehingga saya membuat siswa saya menjadi kurang antusias dalam pembelajaran. Oh, begitu. Jadi pembelajaran Ibu saat ini menurut Ibu Milan posisinya jika dinyatakan dalam rentang angka 1 sampai 10 ada di angka 5 ya, Bu ya? Iya Bu, betul sekali. Baik. Kemudian menurut Bu Milan nih, kira-kira apa saja nih yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Ini menurut saya Bu ya, setelah saya survei gitu pada anak-anak, ternyata saya menyadari bahwa murid-murid itu menginginkan gitu pembelajaran yang asik gitu ya, yang tidak
monoton, tidak membosankan gitu, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu Milan. Jadi berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ibu Milan, murid-murid Ibu menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, dan tidak membosankan ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Baik. Lalu menurut pendapat Ibu Milan, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan lagi dalam pembelajaran, Bu? Menurut saya sih, Bu, pembelajaran yang asik gitu dan tidak membosankan itu harus berpihak pada murid, kemudian berpusat pada murid. Jadi di sini saya harus meminta murid untuk aktif gitu, Bu, dalam pembelajaran. Kemudian dengan adanya kegiatan speaking atau game supaya pembelajaran ini lebih menyenangkan gitu, Bu. Sepakat dengan Ibu Milan, pembelajaran itu seharusnya terpusat pada murid. Murid aktif dalam pembelajaran. Kemudian agar pembelajaran lebih menarik, harus ada variasi ya, Bu. Misalnya menggunakan ice breaking atau games. Gitu ya, Bu ya? Iya, Bu, betul sekali. Bu Milan, kemudian tadi ya mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid. Tadi kan Ibu bilang murid itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas. Itu kira-kira penyebabnya apa ya, Bu? Kemungkinan sih karena maaf ya, Bu ya, tugas saya mungkin ya, saya menyadari gitu, Bu, tugas saya suka terlalu banyak gitu kepada anak-anak. Jadi saya berisi kemudian pertanyaannya juga saya suka memberikan pertanyaan tapi tidak memberi sumber belajar gitu, Bu, yang beragam gitu. Jadi itu, Bu, penyebabnya. Oh iya ya, seperti itu ya, Bu ya. Jadi menurut Ibu Milan, penyebab murid kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu karena tugas yang diberikan terlalu banyak gitu ya, Bu ya. Kemudian berisi banyak pertanyaan tanpa terlebih dahulu Ibu Milan beri sumber belajar yang beragam dan menyenangkan gitu. Seperti itu, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Oke, baik. Bu Milan, kalau boleh tahu nih, biasanya Ibu di kelas itu menggunakan sumber belajar apa saja, Bu? Saya sih biasanya menggunakan sumber belajar seperti buku paket sih, Bu, dan teks-teks yang atau buku yang ada di perpustakaan. Oh, seperti itu. Oke. Jadi Ibu Milan selama ini itu menggunakan buku paket dan teks ya, Bu ya, sebagai sumber belajar. Kemudian adakah sumber belajar lain, Bu Milan? Saya pikir banyak sih, Bu, sumber belajar lain. Contohnya kan seperti video YouTube sekarang yang kekinian ya, Bu. Kemudian artikel di blog gitu ya, Bu ya, karena adanya internet. Kemudian tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang menarik seperti Canva gitu, Bu. Setuju sekali dengan Ibu Milan. Jadi ada banyak sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet ya, Bu ya. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi Canva seperti itu ya, Bu ya. Agar murid itu menggunakan berbagai macam sumber belajar sehingga pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan dan murid lebih antusias. Oke. Jadi sekarang apa nih rencana Ibu Milan untuk menyelesaikan masalah ini? Baik, Bu, rencana saya ke depan gitu ya, Bu ya. Yang pertama, saya akan merencanakan pembelajaran yang mengasihkan gitu, Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang tadi disebutkan ya, Bu ya, seperti YouTube dan lain-lain. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan tugas tapi yang tidak terlalu banyak. Kemudian tugasnya juga disesuaikan dengan minat murid saya gitu, Bu, supaya mereka tidak terpaksa. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan paksa, tetapi mereka memang senang gitu, Bu, mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan lain-lain, Bu. Luar biasa, bagus sekali Ibu Milan rencananya. Jadi Ibu Milan berencana akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Kemudian dalam pemberian tugas tidak terlalu banyak ya, Bu ya. Bentuk tugasnya juga
sesuai dengan minat dan bakat murid-murid Ibu. Istilahnya Bu Milan akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa sekali Ibu Milan. Bu Milan, kemudian nih, apa saja indikator keberhasilan setelah dilakukan rencana-rencana ini, Bu? Ya, seperti yang saya harapkan tadi ya Bu ya, indikator keberhasilan saya ini saya harap gitu ya, murid-murid saya nanti lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran saya gitu Bu. Dan antusias dalam mengumpulkan tugas juga. Baik, jadi ukuran keberhasilannya itu Bu Milan berharap murid-murid Ibu lebih antusias lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan juga pengumpulan tugas ya Bu ya? Ya, betul sekali Bu. Baik. Nah, sekarang apa nih Bu yang menjadi komitmen Ibu Milan terhadap rencana ini Bu? Baik Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya ini dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya ini senang gitu Bu dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan gitu pemilihan sumber belajar ini pada murid-murid saya. Wah, luar biasa Bu Milan, bagus sekali. Jadi Ibu Milan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan ya Bu ya? Ya, menggunakan sumber belajar yang bervariasi sehingga murid-murid Ibu Milan dapat menjalankan merdeka belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan itu menyenangkan dan bermakna bagi murid ya Bu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu Milan ya Bu. Amin. Amin. Baik, saya simpulkan ya Bu Milan mengenai masalah ini. Jadi Ibu Milan akhir-akhir ini merasakan murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan hanya 50% murid-murid Ibu yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Milan berencana untuk melaksanakan pembelajaran yang asik dan menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang bervariasi agar murid tertarik dan antusias mengikuti kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Kemudian Bu Milan juga akan memberikan tugas yang sesuai dengan minat dan bakat murid melalui pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Seperti itu Bu? Iya betul sekali Bu Ida. Baik, Bu Milan, bagaimana nih perasaannya setelah kita berbicara hari ini? Alhamdulillah Bu, lega sekali Bu. Dan saya itu dapat menemukan gitu Bu upaya-upaya untuk mengatasi masalah tadi. Sebelumnya jujur saja ya Bu ya, saya tidak terpikir gitu bagaimana ini cara menghadapi masalah ini. Namun setelah berbicara dengan Bu Ida, saya mendapatkan pencerahan akan masalah ini. Alhamdulillah Ibu, saya tunggu kabar baiknya Bu Milan. Semoga lancar dan berhasil. Amin. Amin Bu Ida. Baik, Bu Milan, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Sementara cukup Bu Ida, terima kasih banyak ya Bu Ida. Ya, sama-sama Ibu Milan dengan senang hati. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita semua ya Bu Milan ya. Amin. Baik, terima kasih.